Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to resensi buku. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, bukan hanya masalah kesehatan, nyawa, dan ekonomi yang terus mengancam, melainkan pula masalah kerentanan mental atau panik. Pandemi COVID-19 ini, kata Zizek dalam buku teranyarnya yang membahas tentang pandemic, menyebabkan kepanikan global. Padahal pesan Ibnu Sina sebagai filosof muslim dan bapak dokteran menyampaikan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Hal ini diperparah dengan bersiluarannya infodemi, yaitu mewabahnya informasi yang kebanyakan justru hoax, dilebih-lebihkan, atau memuat sesat pikir yang menambah kepanikan di masyarakat. Lebih lagi, terkadang infodemi tersebut disebarkan oleh mereka yang mengklaim diri sebagai ustadz. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya. Tentu, jika berkaitan dengan kesehatan, tanyalah kepada dokter. Jika berkaitan dengan agama, tanyakanlah pada ustadz. Dan jika bertanya berkaitan pandangan ulama terhadap penyakit seperti COVID-19 ini, maka bertanyalah pada ulama yang menguasai Al-Quran. Nah, kali ini mari kita merujuk karya terbaru dari pakar tafsir Al-Quran, yaitu Shihab yang berjudul Corona Ujian Tuhan, Sikap Manusia Menghadapinya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati pada April 2020 kemarin. Buku yang terdiri atas 120 halaman ini tersusun atas dua bagian dan diakhiri dengan penutup dan doa. Izinkan saya meresensi buku ini dengan akumulasi argumentasi yang lebih deduktif, karena penulis menyusun bukunya secara induktif, kalau bukan secara acak. Kehendak Allah adalah realitas alam semesta sebagaimana adanya. Kehendak Allah inilah yang kemudian disebut sebagai takdir. Selanjutnya, takdir terbagi lagi ke dalam takdir takwini atau yang berkenaan dengan penciptaan, dan takdir tasyri'i atau yang berkenaan dengan ciptaan. Jadi takdir takwini adalah penciptaan, takdir tasyri'i berkenaan dengan ciptaan. Takdir takwini tidak dapat diubah oleh makhluk atau ciptaan. Misalnya setiap makhluk pasti mati. Sementara takdir tasyri'i adalah takdir yang dapat diubah melalui ikhtiar makhluk. Tentunya dengan berdoa. Semua musibah dan anugerah merupakan kehendak atau takdir tasyri'i dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk atau ciptaan. Musibah terbagi lagi nih guys ke dalam azab atau siksa dan ujian. Azab diberikan Allah kepada suatu kaum setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang beriman dalam kaum tersebut. Misalnya, azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Artinya, kaum yang diazab adalah kaum yang di dalamnya tidak ada orang beriman sama sekali. Sementara ujian diberikan Allah kepada suatu kaum, baik di dalamnya ada orang beriman maupun ada orang kafir yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ujian bagaikan pendidikan di kelas untuk orang kafir, namun bagaikan final test bagi orang beriman, dan bagaikan penaikan kelas bagi manusia suci seperti Rasul, Nabi, Imam, dan para wali Allah. Azab dikarenakan kesalahan dari makhluk, sedang ujian dikarenakan peningkatan kapasitas makhluk. Adapun anugerah adalah untuk menyenangkan makhluk. Kebanyakan manusia senang ketika mendapat anugerah, itulah mengapa mereka bersyukur. Dan sebaliknya, sedih ketika mendapat musibah, itulah mengapa mereka bersabar. Bagi para manusia suci, mereka justru bersyukur ketika mendapat musibah karena hal itu pertanda kecintaan Allah untuk meningkatkan derajat makhluk. Dan mereka justru bersabar ketika mendapatkan anugerah karena hal itu pertanda bahwa sang makhluk masih butuh kesenangan. Atau analoginya adalah ketika makhluk itu butuh kepada kisi-kisi dalam suatu ujian. COVID-19 sendiri adalah virus mematikan yang kini mendarah dunia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita menyikapi wabah pandemi ini? Apakah ia musibah, azab, ujian, atau justru anugerah? Virus ini bisa musibah, bisa juga menjadi anugerah. Yang jelas COVID-19 bukanlah azab, karena semua manusia bahkan binatang dapat terkena virus ini, baik kaum beriman maupun kaum kafir. Terlepas apakah virus ini dimodifikasi oleh kalangan tertentu dengan niat jahat ataupun alamiah adanya, virus ini tetap merupakan kehendak Allah dan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah suatu keniscayaan hidup yang dibebankan kepada manusia sesuai kemampuannya. Disinilah peranan doa dan kekuatan kepercayaan dibutuhkan untuk membentengi diri dari azab atau ujian yang membuat kesedihan berlebih bagi makhluk. Ujian merupakan peringatan Allah kepada manusia agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keburukan pun memiliki faidah agar setiap manusia semakin mendekatkan diri pada kebaikan yang mutlak. Silakan rujuk buku Keadilan Ilahi misalnya dari Murtada Mutahari untuk mendalami pembahasan berkaitan keadilan ilahi dan hubungannya dengan kejahatan, keburukan, kematian hingga siksa di akhirat. Nah, bagaimana dengan tanggapan para agamawan mengenai COVID-19 ini? Nah, pada bagian kedua ini penulis menyertakan aneka komentar dari mereka yang dianggap sebagai ustadz, baru kemudian ditanggapi oleh Shihab. Menurut resentor, bagian ini lebih kepada tanggapan penulis terhadap sesat pikir atau paralogisme yang diidap oleh beberapa orang tentang COVID-19. Pertama, ada yang menganggap virus ini sebagai tentara Allah, padahal tentara Allah adalah sesuatu yang baik, sementara virus adalah penyakit yang justru harus dilawan demi terus berlanjutnya tuntunan risalah Islam.
Kedua, ada yang tetap memaksakan pelaksanaan syariat meski telah dilarang oleh para ulama dan para ilmuwan. Padahal di zaman Rasulullah SAW saja, walaupun hujan dan becek, umat diperintahkan sholat di rumah saja. Bahkan Masjidil Haram atau Ka'bah juga terlarang dikunjungi oleh para ulama. Begitupun di masjid lainnya di seluruh dunia saat wabah pandemi ini, guys. 3, ada yang mempertentangkan takut kepada Allah dan takut kepada virus. Padahal ketakutan pada virus tidak menggugurkan ketakutan pada Allah. Bahkan termasuk dari menjaga agama, jiwa, akal, harta manusia dan keturunan. Keempat, banyak yang menafsirkan ayat dan hadis mengenai corona padahal tidak relevan antara teks dan konteks. Disinilah pemahaman agama menjadi begitu penting, sehingga penangguhan pelaksanaan sholat berjamaah menjadi lebih bijaksana menyikapinya. Karena kemanusiaan mendahului keberagaman. Janganlah kita menjadi orang yang menakut-nakuti dan menyebarkan pesimisme, apalagi pada bulan Ramadan kali ini. Demi orang yang takut pada Allah, jauhkanlah kami dari gangguan makhluk yang tidak takut pada Allah. Nah, adapun perspektif kami sebagai resentor seperti yang telah saya singgung di awal tadi, bahwa buku ini belum disusun secara deduksi, sehingga saya mulainya dengan pembahasan takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kemudian bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19. Wabah yang telah bersifat pandemi ini bukanlah azab, namun dapat kita tanggapi sebagai musibah yang berupa ujian atau bahkan anugerah yang perlu kita syukuri di balik kesulitan yang ditimbulkannya. Sungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Adapun faedah dari pandemi COVID-19 ini adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beribadah tidak mesti di masjid, guys, khususnya di musim wabah seperti sekarang ini. Faedah lainnya antara lain membuat kita membaca kembali buku yang belum sempat kita selesaikan, lebih banyak waktu dengan keluarga yang sering kali kita abaikan, lebih waspada terhadap kesehatan jasmani yang selama ini kita acuhkan, dan lebih memahami bahwa materi yang selama ini kita buru dan banggakan ternyata bukanlah sesuatu yang langgeng. Seperti dalam Atsar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, sesungguhnya perjalanan begitu panjang dan perbekalan teramat sedikit. Semoga kita menyadari bahwa semua yang terjadi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar dengan tafakur, berdoa, dan perbuatan agar segala yang terjadi merupakan ujian yang meningkatkan derajat ketakwaan kita. Amin. Ada pertanyaan?